Umi Fatonah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan kami wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin amma. Suara Umi jelas ya? Jelas ya? Jelas. Iya, ini juga cahayanya dari atas, jadi mungkin agak berpembayang-bayang karena menghindar dari anak-anak ramai. Kebetulan lagi sangat ramai karena anak-anak mau perpisahan sama anak-anak. Jadi ramai banget di rumah, jadi kami ke depan ke musola. Baik, ketika pernikahan nanti itu ya, sebetulnya dari disodorkan judul oleh pengurus, luar biasa kreatif ya. Itu mungkin banyak pertanyaan atau banyak kejadian atau ya hal-hal yang dikhawatirkan pengurus yang belum menikah gitu. Jadi ketika ekspektasi kita setelah menikah itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, realitanya gitu. Baik, sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari kebahagiaan hidup adalah rasa syukur, karena sudah tahu rumusnya ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lashadid. Cuma kadang-kadang untuk memperoleh rasa syukur itu sangat susah, karena sejatinya manusia senangnya berkeluh kesah dan fokus terhadap masalah gitu. Fokus terhadap apa yang kurang dari kita, apa keinginan kita yang belum tercapai. Jadi untuk bisa kita melatih kesyukuran, mungkin setiap sebelum tidur kita terima muhasabah, karunia Allah apa hari ini, kesalahan kita hari ini minta ampun, karunia telah diberikan kita syukuri, dan apa-apa yang belum tercapai sabar dan semangat lagi untuk ikhtiar ke depannya. Gitu. Teorinya sangat mudah, tapi cara menjalankannya butuh perjuangan. Nah, selanjutnya sholawat dan salam kita selalu jangan bosan-bosan. Jadikan amaliyah yang memang kita wajibkan minimal setelah selesai sholat. Ya, jangan langsung minimal bersolawat, kemudian berzikir, walaupun cuma 10 atau 20 Allah yang ganjil kita gitu, istighfar 11, walaupun nggak sampai 30 atau sampai 100 atau hitungan bahkan ribuan gitu ya, ya minimal kita dari mulai yang terkecil minimal 1 kali gitu istighfar, sholawat gitu, dan berzikir kepada Allah. Semoga kita nanti yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah. Mari bersolawat kepada Muhammad wa ala alihi. Baik, tema kita luar biasa hari ini ya. Kalian yang sudah menikah mungkin sudah merasakan bagaimana perjalanan pernikahan, dan bagi yang belum kita sharing ya hal-hal apa yang patut kita lakukan nanti, karena sebelum menikah biasanya wanita menghayalkan, orang wanita akhwat menghayalkan seorang pangeran berkuda putih yang gagah terbang menuju istana yang indah dan megah begitu ya, pangeran seperwira antara gitu ya, pangeran antara. Kita lihat ceritanya gitu. Terus kemudian semulia Hatim ya, sebijak Iyas dan sehangat Qais gitu. Min al-Mulawwarah. Kalau nggak tahu siapa tokoh-tokoh mereka ya, tadi tokoh-tokoh inspirasinya gitu, muslim maksudnya ya. Dan berharap setampan Nabi Yusuf alaihissalam ataupun sekaya Nabi Sulaiman. Itu harapan setiap wanita memiliki seorang suami yang perfect. Begitu juga dengan ikhwan. Mereka berharap punya seorang istri, Mbak Putri yang sangat cantik, yang datang, yang sedang menyambutnya dengan tersenyum gitu ya. Terus antara kebun-kebun bunga mawar yang merekah gitu di istana yang indah gitu ya, terus menyambut dengan penuh keceriaan. Dia wajahnya secantik Zulaikha, inginnya ya sepintar Aisyah,
sedermawan Khadijah, sebijak dan sesabar Fatimah, dan dia ingin istrinya sesuci Maryam. Ya, intinya penggambaran ini adalah penggambaran seseorang yang menginginkan pasangan yang sempurna. Ketika dibalikkan kepada kenyataan, wah, kita menginginkan seseorang yang sempurna, lalu kita berkata kepada diri kita, apakah kita juga sempurna? Ya, karena ini akan sangat mempengaruhi nanti ketika menjalani sebuah pernikahan. Di awal-awal pernikahan mungkin sangat indah ya, gitu, indah, tenang gitu, cinta masih bersemi, merekah gitu. Jadi kayak periodenya adalah periode cinta. Jadi setelah periode cinta ini berakhir, misalnya masa bulan madu, kadang-kadang di masa bulan madu saja udah mulai muncul bumbu-bumbu cinta. Kalau bumbunya sepadan gitu dan saling kebanyakan garam, nanti Pak ditambah air. Kebanyakan air, kurang garam, kurang manis ditambahin juga. Gitu. Tapi ketika bumbunya berlebihan, ya, bumbu-bumbu cinta ini berlebihan, rasanya kan menjadi tidak enak. Akhirnya tidak selera untuk makan. Sama seperti dalam sebuah pernikahan, ketika bumbu-bumbu cinta berlebihan, sehingga tidak dikuasai oleh pasangan ini, akhirnya yang terjadi adalah konflik dalam rumah tangga. Kenyataannya nanti di dunia nyatanya ada periode konflik. Periode konflik ini baru menemukan bahwa ekspektasi pernikahan itu dalam kenyataannya tidak seindah apa yang diekspektasikan. Oleh karena itu, mungkin awalnya mereka memimpikan sebuah pernikahan yang bahagia gitu. Ya sebenarnya mereka akan berpikir bahwa punya cinta yang dan kemesraan yang panjang gitu ya, sampai akhir pokoknya cinta-cinta ada. Kalau sudah nonton film drama Korea gitu yang indah gitu ya, berharap romantis terus sampai akhir hayat gitu ya, pasangannya bertanggung jawab gitu, kemudian menganggap kebahagiaan kita itu adalah kebahagiaan tanggung jawab pasangan gitu. Terus berpikir nanti setelah menjalani pernikahan akhirnya menjadi kecewa karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian harusnya kan sebenarnya saling mendukung, tapi gimana? Karena sebelum menikah kita punya mindset, kita punya pemikiran yang berbeda-beda gitu ya. Antara ikhwan sama akhwatnya mungkin berbeda gitu. Menuju pernikahannya akhirnya ekspektasi sama realitanya tidak bisa ditemukan di titik yang pasti. Jadi ya kalau memang gitu ya jangan berharap pernikahan akan mengubah pasangan hidup kita. Kalau seandainya memang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jangan-jangan yang salah adalah ekspektasi kita. Atau jangan mengira nanti pernikahan itu pernikahan yang baik itu ya maksudnya tidak akan ada masalah sama sekali gitu, tidak akan ada masalah sama sekali. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Juga dalam pernikahan sebenarnya semua masalah sebenarnya ada solusinya, tapi jangan sampai menganggap pernikahan adalah solusi dari semua masalah, karena sebenarnya tidak. Sejatinya pernikahan bukan masalah. Maksud ini semua pernikahan bukan berarti solusi dari semua masalah yang membuat kita itu menjadi bahagia. Jadi jangan berharap pernikahan itu membuat bahagia gitu loh intinya gitu. Tapi kitalah yang akan berikhtiar untuk membuat kita bahagia di dalam pernikahan. Tapi bukan berarti tanpa masalah. Misalnya sebelum menikah kalian berharap suaminya bertanggung jawab misalnya ya. Tapi pada kenyataannya setelah menikah suaminya malas, kadang-kadang ya kadang tanggung jawabnya seperlunya saja gitu ya. Berharap suaminya itu tegas. Tapi karena terlalu tegas biasanya kan ada dampak-dampaknya ya. Tegasnya membuat kita sakit hati karena mungkin karena ketegasannya itu membuat kita sering tersinggung, sering nangis. Atau berharap suaminya itu penyayang gitu ya.
penyayang, terus kemudian sering ada waktu bersama kita gitu. Yang terjadi adalah suami senang di rumah, senang aja di rumah gitu. Akhirnya membuat kita risih, ayo sana pergi malah diusir-usir. Atau suami yang pekerja keras, ini bertanggung jawab bekerja keras, tapi ternyata setelah menikah, ya memang dia pekerja keras, akhirnya jarang ada waktu sama kita, terus kemudian dia lebih senang bekerja gitu, akhirnya paket-paket ini, ekspektasi ini sebenarnya kan punya dampak paketnya. Kita berharap suami yang istri misalnya, kita berharap istri yang cantik, bisa merawat diri, bisa berdandan, maksudnya menyenangkan lah di depan suami. Tapi karena kita berharap seperti itu, terimalah hasil ketika istri itu di rumah ya tidak bisa beres-beres, tidak bisa masak, atau maksudnya kurang suka masak karena dia fokus untuk mempercantik diri. Nanti kalau nyuci piring, kalau ini nanti ngepel, ininya nanti kapalan nggak cantik gitu, nanti heboh dia terus gitu ya. Jadi intinya ekspektasi kita itu sebenarnya harus kita sadari bahwa itu ada paket-paketnya. Kita berharap apapun itu nanti ada paket negatifnya. Itu yang harus kita sadari. Ya sampai di detik itu jangan sampai ada namanya pertanyaan di diri kita bahwa apakah keputusan saya menikah ini benar. Nah, baru mulai ada konflik-konflik itu baru mempertanyakan ketika sudah menikah, bahkan sudah menjalani, baru di awal-awal menikah sudah mempertanyakan. Harusnya kan pertanyaan itu sebelum menikah. Apakah keputusan saya menikah ini benar? Jangan-jangan dia belum siap. Harusnya itu sudah selesai sebelum menikah. Terus kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah benar saya memilih orang tepat? Saya kecewa, saya menyesal. Nah, jangan sampai ada pertanyaan seperti itu dan jangan sampai ada pernyataan maupun perasaan seperti itu. Ya, jangan-jangan ini juga salah kita. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan pernikahan kita itu tidak kuat. Artinya kita apa? Ya harus perbaharui lagi tujuan, niat untuk menikah itu apa. Makanya di sini pentingnya untuk menuntut ilmu, meluruskan niat, kemudian tahu ilmu-ilmu dalam pernikahan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Lalu solusinya kalau sudah terjadi seperti itu, tadi Umi sharing sama yang udah menikah ya kan, kebetulan karena Umi pamit mau hijrah, satu persatu keluarga yang sudah menikah datang dan Umi bertanya kepada mereka, bagaimana kalian saling mencocokkan, kemudian ekspektasi kalian dari lihat TV, ta'aruf grup, kemudian nazar, terus kemudian menikah, ekspektasi tidak sesuai ekspektasi dalam kenyataannya. Ya awalnya kaget nih gitu, awalnya kaget tadinya, ya udah dikomunikasikan iya, tapi misalnya saya ini pemarah lugu gitu, tapi ekspektasinya pemarahnya ya paling sekedar begini, ternyata pemarahnya yang begini nih gitu. Nah solusinya bagaimana? Tapi ya kuncinya komunikasi terus, saling komunikasi, saling memahami, lama-lama akhirnya udah bisa tahu trik-triknya, lama-lama paham. Intinya di situ adalah komunikasi dan saling memahami. Dan jangan sampai ada keputusan untuk berpisah, ya, atau berpisah gitu atau bercerai, sampai jadi tadi solusinya dulu ya. Kemudian kalau seandainya terjadi masalah yang berawal dari rasa ekspektasi kita terhadap pasangan sehingga kita merasa kecewa, lalu kita menyalahkan pasangan, lalu kita menjadi orang yang tidak bersyukur, ya kita harus cari solusi. Bagaimana langkah pertama? Langkah pertama kita bagaimana caranya menyampaikan apa yang kita rasakan sama pasangan kita. Caranya ini bilang puji dulu agak lebih banyak gitu ya. Sama seperti kita mencari kesalahan orang lain, mau benerin kesalahan, berikan terima kasih ya Mas, atau ini istri ya, terima kasih ya Dek, udah masakin, udah cuciin bajuku, udah ini itu. Tarik kelebihannya 5 dulu gitu ya. Tanya terima kasih Mas sudah mencari nafkah, bekerja keras kami, membantu menjaga anak-anak, melindungi kami, membawa kami, ya intinya cari kebaikannya yang ada pada beliau, lalu baru kita kemukakan apa yang kita mau. Tapi saya berharap
Mas punya waktu untuk saya setiap akhir pekan. Langsung aja ngomong baik-baik, tapi puji dulu, ngomongnya baik, cari situasi yang tepat, kemudian dengan kondisi yang rileks semuanya gitu. Biasanya ya sebelum tidur gitu ya, ambil pijitan, mesra gitu ya. Kalau memang kecewa terus membuat kita kita dibenci, mangkel diperturutkan, diem aja, dipendam komunikasi, akhirnya lama-lama meledak, rasa emosi terus, marah terus gitu, dan setan masuk di situ ya, cocok buat gitu. Nah, imbas dari itu suami jadi nggak betah di rumah, atau sebaliknya ya gitu. Suami nggak betah di rumah, akhirnya lebih senang sama teman-temannya, nanti ketemu sama sama perempuan lain yang lebih nyaman, komunikasinya merasa dihargai, ya akhirnya merembet kadang-kadang permasalahan dalam keluarga kita awalnya adalah dari itu, ekspektasi kita yang terlalu terhadap pasangan, menggantungkan kebahagiaan terhadap pasangan, merasa pasanganlah yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita, bukan kita sendiri, kemudian menjadi tidak bersyukur, menjadi menuntut pasangan, terus kemudian menjadi sering emosi, kemudian tidak memahami pasangan, akhirnya pasangan juga menjadi tidak betah, yaitu runtutannya ke sana, ya, diawali dari situ runtutannya ke sana, sehingga akhirnya apa? Akhirnya jadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, dengan sampai seperti itu. Ya. Terus kemudian kita juga bertanya, apa benar sebenarnya pasangan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, atau jangan-jangan kita yang berubah ekspektasinya gitu. Mungkin dulu sebelum menikah ekspektasi kita udah sesuai tuh, tapi setelah menikah kok menjadi kita ada tuntutan lebih gitu. Nah, jangan-jangan kita yang tidak konsisten dengan ekspektasi kita. Kita makanya kita harus muhasabah, rubah mindset, lebih longgarkan lagi, lebih maklumi gitu, dan kita juga sering muhasabah diri. Kalau kita sering bermuhasabah diri, muhasabah itu kekurangan kita yang digali dan diperbaiki ya. Jadi bukan kebaikan kita terus yang kita ingat, sementara kejelekan pasangan. Jadi dibalik. Ini memang tidak mudah karena ego dulu yang harus disingkirkan, hawa nafsu kita. Mindsetnya dirubah, insya Allah kita rubah dulu diri kita, dan nanti pasangan yang akan mengikuti. Yaitu hal-hal kecil seperti komunikasi kecil, dan setiap masalah itu langsung jangan ditunda-tunda. Kalau bisa misalnya masalah hari itu diselesaikan hari itu dengan bahasa yang benar. Kadang-kadang masalah kecil karena bahasanya tidak benar dan tidak fokus gitu ya, nggak ditulis gitu masalahnya apa, nanti merembet kemana-mana. Yang kemarin-kemarin ikut terbawa dan akhirnya jadi masalah besar. Ya, saling mendengarkan juga. Ketika kita punya masalah, mungkin dimulai dari bertanya, gimana Mas, Dek, hari ini gimana harimu, menyenangkan atau tidak, harapannya gimana dengan saya, apa yang disukai hari ini, apa yang tidak disukai, nanti pasti akan balik. Saatnya kita ketika sudah mendengarkan gitu ya, saatnya kita satu aja saya ingin Mas, apa yang kita inginkan, karena misalnya saya udah capek, saya berharap ketika pulang ke rumah saya begini-begini, ya mungkin kan harapan saat menikah kayak di sinetron tuh, pulang ke rumah suaminya bawa bunga gitu ya, ternyata perhatian-perhatian itu kan beda-beda ya setiap orang. Kadang ada orang yang tipenya romantis, memberikan bunga, memberikan hadiah, coklat, dan lain-lain, memberikan baju. Ada seorang suami yang tidak bisa memberikan itu, tapi dia memberikan perhatiannya, dia pulang lihat piring kotor dicuciin gitu ya. Ya macam-macam, dan kita harus hargai setiap tindakan yang dia lakukan. Makanya diperbanyak rasa syukur. Kemudian ya harus sama-sama belajar lagi, mungkin ikut kajian-kajian atau seminar, ya kegiatan parenting, sehingga kadang orang kalau dituntut untuk berubah itu susah, tapi kalau dia merasa diri harus merubah diri itu insya Allah bisa. Jadi untuk bisa merubah orang itu kan susah. Jadi dimulai dari kita merubah diri sendiri. Nah, efek dari perubahan kita insya Allah nanti sangat juga berubah. Wah, ini suaminya misalnya tadinya pemarah, tapi ketika pulang disambut dengan senyum, walaupun kita sebenarnya mangkel, capek gitu, pijitin, terus kasih air hangat, terus rutin air hangat, itu yang mau marah nggak jadi. Nah,
biasanya ketika suami sudah senang, ya, apa yang kita mau itu pengalaman Umi ya. Ya gitu. Jadi apa yang kita mau, insya Allah gampang sekali untuk apa namanya ya dikabulkan ketika memang bisa gitu ya. Yaitu kuncinya bersyukur terhadap pasangan. Ya. Apa kelebihan-kelebihan pasangan disyukuri sehingga ekspektasi kita itu melonggar, gitu ya, melonggar, udah bersyukur lagi berkaitan dengan pengalaman-pengalaman teman-teman yang maksudnya nasibnya lebih tidak baik daripada kita. Tangannya begini-begini, bersyukur loh pasanganku begini, yang ini gini-gini, bersyukur pasanganku begini. Selalu membawa kesyukuran terhadap diri pasangan. Jadi dan kita kemudian bersabar dengan kekurangan-kekurangan pasangan. Karena apa? Karena kita juga menyadari bahwa kita juga punya kekurangan. Ya, terus kemudian lihat kelebihan suami kita itu apa tadi ya, terus ditulis, terus kelebihan kita itu apa, kekurangan suami apa, kekurangan kita apa, kita pasti akan menemukan hal yang sama. Suami punya kelebihan, dia juga punya kekurangan, kita juga punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Yang terjadi akhirnya kemudian kita jangan egois hanya memikirkan kekurangan pasangan seperti kelebihan kita. Harus dibalik gitu. Kemudian hentikan membandingkan pasangan kita dengan pasangan lain. Siapa saja, pasangan siapapun lah tidak bisa dibandingkan. Saya berharap Mas sebenarnya itu tuh kayak tuh suaminya Mbak itu tuh kalau pulang ini listrik rusak bisa benerin, genteng rusak bisa benerin, ini gitu jadi canggih lah gitu. Suaminya serba sigap apa aja bisa gitu untuk urusan teknis rumah dan ini enggak genteng bocor saya benerin, itu masang ini saya sendiri, ini sendiri. Jadi suaminya benar-benar mempercayakan sama istrinya mandiri ngurus rumah gitu. Nah suaminya cuma sebenarnya suami dia bukan saya nggak tahu, saya mendingan ngupah orang. Sementara istrinya dia daripada buat ngupah mendingan buat beli ini itu gitu ya. Jadi kadang-kadang ya nggak ketemu gitu istrinya orang yang sederhana, yang ngirit gitu ya karena banyak kebutuhan. Suaminya punya prinsip daripada saya benerin itu waktu saya untuk kerja. Nah kadang-kadang sebenarnya masalahnya adalah ya masalah pandangan yang berbeda, mindset yang berbeda. Jadi gini, istrinya berharap suaminya ketika ada masang figura apa yang rusak, misalnya jendela yang rusak, hal-hal yang setrika rusak apa, ya, kan kalau memang suami kebanyakan kan bisa gitu, melakukan hal-hal kelelakian, gitu. Tapi enggak, ini istri semuanya itu semua. Sebenarnya istri udah dikasih uang ini dikasih uang, panggillah tukang, panggillah siapa kuli atau siapapun yang bisa diupah untuk melakukan itu. Istrinya nggak mau. Kadang-kadang sebenarnya yang membuat susah adalah sebenarnya diri kita sendiri. Kalau memang komunikasinya itu gitu ya kurang bagus. Jadi memang harus perbaiki juga. Hentikan juga membandingkan dengan suami orang lain karena suami orang lain itu serba ahli semuanya, tapi juga mungkin ada kekurangan di bagian yang lain. Nggak akan selesai. Yaitu yang seperti ini katakan tadi juga. Kalau ingin pasangan kita berubah, kita mulai dari reaksi. Dia bereaksi dari perubahan. Jadi maksudnya kita nggak usah nyuruh dia berubah, tapi kita berubah dulu. Nanti setelah kita berubah, ada reaksi perubahan juga dari dirinya. Nah itu kuncinya. Perbaiki diri dulu, insya Allah nanti ke arah mana gitu, ke arah mana dan di situ kita fokusnya. Ya kemudian yang Umi bilang tadi komunikasi, kemudian sabar, banyak maafnya, terus banyak ya kita jangan lelah untuk terus-terus memberikan nasihat. Bukan nasihat itu bukan kayak nasihati seorang ayah sama anak gitu ya, nasihat sebagai seorang istri. Kan Khadijah juga sering melakukan itu, kamu tidak lagi. Jadi inti nasihat itu memotivasi, tapi ada misi terselubung gitu. Ini contohnya juga buat suami juga begitu, karena pasangan itu kan sebenarnya apalagi perempuan perasaannya halus, mudah tersinggung gitu ya, sensitif gitu. Kadang-kadang maksudnya baik, jadi tertangkapnya tidak baik karena memang lebih banyak perasaan daripada logika. Kalau laki-laki kan kebanyakan pakai logika banget, jadi kadang-kadang tidak ketemu.
Ya mungkin sementara itu dulu. Umi berharap bagi yang belum menikah, luruskan niat dengan berharap bahwa pernikahan itu adalah kunci kebahagiaan, dan jangan berharap pernikahan yang baik itu adalah pernikahan yang tidak ada masalah. Kemudian rubah mindsetnya ya. Kemudian jangan berharap bahwa kebahagiaan itu kita letakkan tanggung jawabnya adalah pasangan kita. Jadi kunci kebahagiaan adalah diri kita sendiri, bukan pasangan kita. Jangan letakkan beban itu pada pasangan kita. Lalu kita sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimana kita, pasangan juga. Kita berharapnya begini, pasti ada paket hal lainnya. Atau kadang-kadang kita harus muhasabah. Jangan-jangan ekspektasi kita lah yang berlebihan. Jangan sampai ekspektasi kita untuk menikah sama dengan alasan kita untuk berpisah. Kita berharap suami kita adalah orang yang misalnya, atau istri kita adalah orang yang sabar misalnya, atau orang yang misalnya ekonominya bagus gitu ya, ekonominya bagus. Kita karena niat pernikahan, kemudian alasan kita menikah adalah karena dia udah kerjaannya bagus, gajinya bagus, kemudian kita menikah. Ternyata tidak sampai berapa lama pernikahan dia di PHK. Sehingga apa? Dia sehingga karirnya hancur, penghasilannya sedikit, sehingga alasan itulah alasan menikah karena pekerjaannya bagus, gajinya bagus, membuat alasan itu juga yang membuat kita untuk bercerai. Sekarang udah enggak. Nah, itu gitu ya. Karena setelah pernikahan banyak sekali hal-hal yang bisa berubah, baik berubah karena memang Allah berubah, atau memang kita yang salah menilai, atau karena memang diri pasangan yang berubah. Bahkan kita juga sering berubah gitu ya. Dalam perjalanannya berubah. Kita berharap kita selalu berubah ke arah yang lebih baik, ke arah takwa. Kita bisa memperbaiki diri, pasangan juga begitu. Ya, jangan terlalu berekspektasi sang sempurna yang terlalu tinggi sehingga akan mengecewakan diri sendiri. Jadi longgarkan, banyak-banyak komunikasi, terus banyak-banyak sabarnya, terus menjadi orang yang lebih pemaaf dan bisa saling menasihati antar suami istri. Suami selayaknya memang menasihati istri, istri juga harus terus menasihati suami dengan cara mengingatkan. Tentu caranya berbeda karena kan egonya seorang suami itu biasanya tinggi. Jadi caranya harus pandai seorang perempuan untuk menyampaikan. Mungkin ya itu saja buat semua yang hadir. Semoga ekspektasi kalian itu tidak menyakiti kalian sendiri. Dan kita harus menyadari setelah menikah pasti ada masalah-masalah yang harus kita selesaikan bersama. Justru ketika kita dalam pernikahan menyelesaikan masalah-masalah dari yang kecil sampai besar, itu akan kemudian terlewati. Lalu datanglah bahagia itu. Kenangan-kenangannya akan terasa indah setelah dilalui. Nah, kuncinya apa? Bertahan di saat badai itu datang. Ya. Nah, semua itu adalah perjuangan, tidak semudah yang diucapkan, insya Allah. Tapi ketika kita menyadari hal itu, meluruskan niat menikah karena ibadah, apapun yang terjadi dalam pernikahan, cuma memasangkan dua itu, sabar, syukur, semuanya menjadi pahala. Sabarnya menjadi pahala yang tak terbatas, syukurnya membuat nikmat Allah terus bertambah. Cuma untuk beroleh rasa syukur dan sabar, ya ini memang harus terus dilatih. Dilatih dari sekarang terus dilatih. Gitu. Jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Sadari bahwa kita manusia. Mungkin itu sementara gitu kalau ada pertanyaan, karena biar separuhnya untuk masalah tanya jawab ya. Terima kasih sampai atas jam 9, kita sampai jam 9 saja, lalu kami juga ada hal yang selesai. Terima kasih Umi atas penyampaian materinya Umi. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman atau partisipan yang ingin bertanya,
bisa langsung chat di Zoom atau bisa raise hand. Nanti insya Allah akan dipersilahkan untuk bertanya. Tadi kayaknya waktu penyampaian materi ada yang raise hand ya. Eh, Apakah ada yang bertanya teman-teman? Terkait mungkin ada yang bertanya gitu. Belum pernah nikah nih katanya. Ya ini bekal buat yang belum menikah gitu ya, supaya ke depan tidak terjadi hal tersebut. Masih berekspektasi kayaknya belum merasakan realitanya. Ya, belum menemukan realitanya. Sekarang mereka sedang berekspektasi gitu ya, pasangannya bagaimana, pernikahannya bagaimana. Teman-teman ya, kalau ada yang bertanya bisa dipersilahkan tulis atau raise hand boleh. Kayaknya mereka sudah siap dengan apapun yang terjadi nanti setelah menikah, sudah tahu ilmunya ya, tinggal menjalaninya. Sudah siap ya. Ini ada yang bertanya? Ada Mi yang bertanya, insya Allah Mbak Risa. Mau tulis atau boleh open mic Mbak? Untuk sampaikan langsung nggak apa-apa. Kami sering lihat di CV gitu. Ya ada harapan gitu di catatan tambahan. Kebanyakan harapan itu adalah ya terhadap diri gitu. Harapannya bahwa nanti pasangan terhadap dirinya bagaimana. Itu ekspektasi kan. Namanya berharap. Berharap sama manusia, berharap sama calon pasangannya. Ini yang memang harus sering tarik ukur. Ketika kita berharap sama manusia, ya kita kecewa. Jadi terus gimana dong? Ya berharap sama Allah dan kita berikhtiar cari saja suami yang bisa dipercayai. Allah sebagai bekal kita nanti menjalani sebuah pernikahan. Jadi kita ngomong apa, kita percaya, diamanahin apa, bisa dipercaya. Gitu. Orang yang amanah. Ini Mi pertanyaan Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mi. Afwan izin bertanya. Bagaimana cara menyikapi pasangan yang seperti dijelaskan oleh Umi tadi? Semisal pasangan suka membandingkan dan sebagainya. Oh iya iya. Jadi ini posisinya adalah kita yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasangan gitu ya. Jadi berharapnya pasangan itu sesuai dengan ekspektasinya sehingga dia mungkin bingung cara mengkomunikasikannya, tidak tahu caranya, sudah masuk pakai ego dan emosi sehingga tidak lagi mempertimbangkan perasaan kita sehingga dia membandingkan kita dengan pasangan orang lain gitu ya. Harusnya atau semua keluarganya misalnya ibunya atau kakaknya atau siapapun yang dia idamkan. Karena artinya dan dia punya idaman seorang istri sosoknya seperti itu. Akhirnya dia membandingkan. Tapi beliau lupa yang dibandingkan itu juga punya kelemahan yang diterima oleh suaminya misalnya atau oleh istrinya. Jadi menyikapi pasangan yang seperti itu pertama kita bersabar. Artinya oh suami atau pasanganku menginginkan aku seperti itu. Rasa sakitnya ini diterima dengan sabar ya. Kalau misalnya kebanyakan garam lalu kita kemudian nggak jadi makan ya bubar menikah. Tapi kalau kebanyakan garam kemudian kita tambahkan air, kita tambahkan gula, misalnya rasa asin itu akan hilang dan menjadi enak. Nah itu jadikan itu sebagai bumbu dan kemudian kita cari penyeimbangnya. Penyeimbangnya apa? Sabar. Setelah sabar, kita kotakkan dulu nih. Oh berarti maunya Mas itu saya seperti dia gitu. Oke, apa yang Mas inginkan seperti dia itu yang bagaimana? Orangnya ini. Oke Mas, kalau orangnya misalnya
saya pinginnya ini loh, rumah ini rajin, rapi gitu. Itu loh kayak Mbak sebelah itu, tamannya indah tuh di sana ditata gini gitu. Oke Mas, berarti saya harus punya waktu lebih untuk ngurus rumah supaya ini rajin, berarti harus tambah tambah ini ya, tambah anggaran gitu. Berarti anggaran susu anak kita. Gitu. Dijelaskan secara rasional karena dia membandingkan gitu kan nggak rasional gitu ya, tapi harus disampaikan bahwa suaminya memberikan misalnya di sana memberikan uang lebih, ada wallpapernya misalnya dibikin ada tamannya berarti beli bunga-bunga gitu. Kemudian banyak waktu ngurus rumah, sementara misalnya saya kerja gitu, saya kerja waktu saya sedikit, apakah saya harus kerja? Jadi diajak langsung komunikasi, mencari solusi bersama. Ya kalau gitu bantu saya masuk bisa seperti Mbak itu gitu, atau saya nanti belajar ya sama itu. Jadi benar-benar harus merendah. Ini sesuatu yang sangat berat. Egois pertama mungkin kita terluka hatinya karena dibandingkan, tapi kesabaran itu pahalanya tak terbatas, ya, tak terbatas, tak terhingga. Allah yang akan balas. Kemudian setelah sabar, ya terus kemudian kita komunikasikan, jangan terbawa amarah. Gitu. Redam, kalau udah enak waktunya kita bicarakan Mas kemarin Mas bilang saya turut sama Mbak ini, nah maunya suami tuh kayak Mbak itu yang mananya, karena Mbak ini juga orangnya kita sampaikan ini kelebihannya dia ini, kekurangannya ini gitu. Kalau seperti Mbak itu, nah berarti paketnya ada kekurangannya ini gitu. Jadi diajak dialog. Yang penting kita jangan ikut terpancing emosi. Kita sebisa mungkin ya apa namanya memberikan apa yang mereka harapkan gitu. Yang dari diri kita, jangan melakukannya karena permintaan dia, lakukan demi kebaikan kita lebih perbaiki diri. Mungkin ya kita nggak tahu masalahnya apa gitu, prinsipnya seperti itu ya, komunikasi, maunya pasangan kita itu, maunya pasangan itu baik suami maupun istri gitu ya, itu apa sebenarnya, apakah hanya karena alasan saja, kadang-kadang mereka juga nggak tahu apa yang diingini karena aduh pokoknya nggak tahu lah harus jangan begini tapi harus benar-benar dikerucutkan masalahin satu-satu, kekuranganku yang tidak disukai apa yang harus ditambah, apa yang harus kita perbaiki bersama gitu. Jangan-jangan saya melakukan sikap ini karena dampak pasanganku melakukan ini gitu. Oh berarti pasangan juga harus berubah gitu. Mas ini berantakan karena masnya naruh di situ udah tak taruh lagi, saya terus berangkat ternyata masnya sendiri yang berantakan. Jadi dia pulang duluan berantakan. Jadi terus benar-benar kadang-kadang mereka hanya emosi saja membandingkan. Atau kadang-kadang mungkin ekspektasi dia yang lain tapi nggak bisa cara mengungkapkannya ditunjukkan dengan apa masalah yang lain sehingga jadi nggak ketemu-ketemu. Jadi memang tipsnya ya kita kalau nanti kalian sudah menikah atau yang sekarang sudah menikah, kalau hati sudah lapang, lega gitu, santai-santai, sebelum tidur pijit-pijitan lah gitu, gimana harinya hari ini, masalahnya apa gitu. Komunikasi apa kabarnya saya gitu. Tapi jangan udah diniatkan nih, jangan sampai emosi loh nanti ketika disodorkan kekurangan-kekurangan kita itu apa sehingga kita tahu juga kelemahan kita. Jangan sampai mungkin emosi pasangan memuncak karena dia mungkin selama ini tidak ngomong tapi terus kita lakukan sehingga yang terjadi enaknya itu loh harusnya kamu kayak itu. Itu sabar ya, kalau dituruti sakit hati kita, amarah kita, ya pernikahan jadi hancur. Itu kira-kira. Jawabannya Umi. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi, izin bertanya. Bagaimana kalau kita terkadang merasa insecure dengan karakter kita yang dominan introvert? Karena karakter tersebut umumnya kurang bisa support atau menjalin bonding kuat dengan pasangan dan anak, sehingga muncul rasa was-was. Bagaimana jika kelak tidak bisa dekat secara batin, membuat nyaman bahkan romantik dengan pasangan? Kita pernah membahas masalah insecure ya. Insecure itu artinya ya tidak percaya diri, dia merasa rendah diri, bukan rendah hati ya. Kalau orang yang rendah hati dia percaya diri, dia merendah. Tidak. Orang yang rendah diri, ya. Orang yang rendah diri sejatinya itu
tidak mencintai diri sendiri. Ya, dia nggak enakan sama orang, merasa nggak punya apa-apa, nggak punya keahlian apa-apa, saya itu mau menyampaikan masalah nanti takut. Nah ini satu hal yang harus kita atasi dari sekarang juga. Ya, Umi sampaikan kemarin kuncinya adalah syukur. Mensyukuri apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Oke, saya orangnya begini, syukur. Alhamdulillah saya begini, kelebihan saya apa gitu. Kok nggak menemukan kelebihan kita karena kita saking insecure-nya gitu ya, saking orangnya apa rendah dirinya gitu ya. Kita bertanyalah sama teman-teman kita, sama orang-orang yang mengenal kita, kelebihan saya menurutmu apa gitu. Jadi ditanya gitu. Dan kita fokus sama kelebihan kita, ya fokus sama kelebihan kita dan mulai berlatih untuk menjalin komunikasi. Nggak bisa lewat ucapan, lewat tulisan gitu ya. Jadi setiap perasaan kita coba. Jadi berusaha untuk mengekspresikan apa yang kita rasa. Kalau kita bersuami gitu ya, kalau kita saat itu cinta banget, tulis aja, tulis Mas hari ini kok aku cinta banget sama kamu, Dek. Ini aku cinta sama kamu. Misalnya hari itu tidak suka gitu, kasih karena apa? Cari ternyata karena capek hari ini saya begini-begini karena capek tulis gitu. Itu belajar untuk mengekspresikan perasaan ketika kita merasa tidak bisa mengkomunikasikan ya, kita merasa orang yang tertutup, apa namanya, introvert gitu ya. Belajar mengkomunikasikan, kalau belum berani ke orang lain ditulis. Ditulis itu latihan untuk kita mengekspresikan diri, kita bisa mengerucutkan sebenarnya apa sih yang saya rasakan. Ini banyak ya terjadi kepada orang-orang yang pendidikan orang tuanya itu nggak bisa mengekspresikan ke orang tua, dan orang tua nggak pernah memberi kesempatan anak untuk mengekspresikan kasih sayang. Bahkan kalau kita udah menikah, kata-kata mesra, kata-kata cinta walaupun udah lama kita bukan, misalnya maaf Umi sama Abi walaupun sudah menikah gitu manggilnya Abi, Umi kalau depan anak-anak, tapi kalau misalnya WA Umi akan panggil Abi udah, atau Abi akan panggil Umi Ade gitu. Jadi kembali ke masa saat awal-awal pernikahan gitu. Jadi kata-kata misalnya mengakhiri sebuah percakapan, I love you sayang gitu, perhatian gitu, udah makan belum, walaupun hal-hal yang sepertinya seolah-olah kayak formalitas banget sih, tapi kita dari hati, insya Allah, oh belum makan, Masya Allah makan dulu, nanti hal-hal kayak gitu, jangan sampai dia dapatkan dari orang lain, dari kita pasangannya. Terus apalagi tadi Itu aja Mi, tentang terkait insecure terhadap yang introvert, jadi sulit untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pasangan dan nggak bisa dekat secara batin ataupun membuat nyaman bahkan romantik. Oh ya, pertama-tama selanjutnya dari langkah selanjutnya ya, sering-sering ke satu komunitas yang menginspirasi, kemudian meminta nasihat gitu. Bersama pasangan bagusnya ya gitu. Jadi ada inspirasi langsung gitu. Insya Allah akan mempengaruhi hubungan suami istri. Kalau kita punya teman yang harmonis, yang dari nampak luar maupun dalamnya itu harmonis, kita mendekat gitu, sehingga kita ada inspirasi. Tapi jangan saling menuntut. Yang salah begini, kalau kita silaturahmi ke tempat satu pasangan, wah pasangannya itu romantis banget gitu ya begitu. Akhirnya yang terjadi, yang istri berharap suaminya kayak suami orang itu, yang suami berharap istrinya kayak suami itu. Tapi lebih ke diri harusnya. Istri harus itu biar romantis, suami begini gitu. Jadi ada satu kisah teman Umi yang gitu. Yang satu itu romantis banget, yang satu kaku gitu. Kita lagi mencoba supaya mereka itu tidak kaku hubungan suami istrinya gitu ya. Memang mungkin dari pengalaman keluarganya, orang tuanya gitu ya, tidak ada contoh teladan untuk mengekspresikan rasa sayang, itu mereka susah banget gitu. Jadi kita sering gitu panas-panasin. Jadi Umi ajak ke tempat teman Umi yang istrinya itu suka gelendotin suami, suka godain gini. Pokoknya sering gitu, sering dibecandain. Pokoknya intinya ya nggak apa-apa kalau suami istri itu kadang-kadang maaf ada kata-kata yang kayak menggoda porno gitu. Itu penting kalau untuk suami istri. Kadang-kadang kan malu kalau awal-awal pernikahan, tapi setelah menikah itu ya begitu, harusnya kita memang meningkat. Dan alhamdulillah qadarullah karena sering bergaul, udah terbiasa mendengar ucapan-ucapan maaf itu nakal antara suami istri, jadi dia menjadi cair lama-lama, alhamdulillah tidak
lagi dan mereka komunikasinya baik. Sehingga karena kalau ada masalah, si istri ini nggak bisa ngomong, suami juga nggak bisa ngomong, yang ada mendem-mendem semuanya. Akhirnya berharap pasangan seperti pasangan orang lain, karena dia tidak melihat kekurangan di diri. Jadi kalau menghadapi suami seperti itu, ya pertama ikhtiar, minta nasihat atau ikut ke majelis-majelis pernikahan atau majelis parenting yang nanti hubungannya akan mengerucut kepada bagaimana suami istri begitu. Terus mencari sosok-sosok inspiratif untuk kita satu. Lalu ya berdoa kepada Allah dan mulai rubah dari diri kita sendiri, insya Allah. Jangan insecure gitu ya, harus percaya diri. Insya Allah nanti kalau kita berubah, jangan berubah. Gitu. Ada yang belum terjawab. Soalnya ini ada beberapa. Apakah gimana Mas yang mau bertanya? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Menurut MC sih kayaknya sudah kejawab semua sih, Umi. Gitu ya sayang. Tolong bagi kalian semua yang insecure, yang belum menikah maupun yang sudah menikah, kok aku belum mendapatkan jodoh ini itu gitu. Intinya insecure, merasa rendah diri, merasa tidak pantas, bahkan tidak ya gitu ya, rendah diri ya. Itu adalah bagian, jangan lupa, maksudnya harus disadari itu bagian dari kita, rasa syukur kita yang kurang. Beda ya sama rendah hati. Kalian harus bisa bedakan rendah hati sama rendah diri itu beda. Jadi harus banyak-banyak bersyukur, gali terus potensi kita itu apa, fokus di kelebihan kita. Lalu kemudian ya udah abaikan aja dulu kelemahan-kelemahan kita. Dengan fokus sama menggali kelebihan kita, insya Allah nanti percaya diri kita akan tumbuh, gitu ya. Kita terus berkembang, insya Allah kita menjadi orang yang bersyukur dan tidak merasa rendah diri atau insecure di depan manusia. Jawabannya alhamdulillah sudah menjawab semua pertanyaannya. Kayaknya kita masuk ke pertanyaan terakhir malam hari ini, Mei. Pertanyaan terakhir terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umi boleh sharing tentang punya anak yang banyak enggak, Umi? Terkadang kita melihatnya menyenangkan, ramai dan lucu-lucu. Tetapi bagaimana jika tidak sesuai dengan realita? Pasti akan melelahkan merawat anak yang banyak. Oh iya. Ya itu. Kadang orang melihatnya dari luar, wah lucu ya, senangnya kalau apalagi kalau udah besar-besar, maksudnya satunya maaf gitu, satunya dari insinyur, satunya dari hafiz gitu, satunya atau bahkan kita sering mendengar seorang ibu yang punya anak 13 gitu, 11 hafiz semua. Kita lihat yang terkenal Pak Gen Halilintar, anaknya bermutu semua gitu, berkualitas dalam hal apa karakter, terus kemudian dalam hal entrepreneurship, terus ya hal-hal lain lah gitu. Bahkan mereka ada yang beberapa nggak sekolah, mereka homeschooling gitu ya, betapa ribetnya gitu. Tapi di sisi lain ribet gitu ya, betapa ribetnya mereka masa kecilnya ngurusi, aduh gitu, apa saya bisa gitu. Ya semua itu ada plus minusnya, tergantung kepercayaan diri kita mau memilih jalan yang mana. Ada yang saya nggak apa-apa nih 3 aja, yang penting berkualitas, bisa mau semua, dapat semua gitu. Ada yang oke, banyak rame lebih senang gitu. Tapi semua itu ada konsekuensinya. Anak sedikit juga ada masalahnya, anak banyak juga ada masalahnya. Mungkin anak sedikit karena tidak biasa berbagi, biasanya pendampingan kita untuk mendidik karakter mereka itu ya mungkin kasih sayang penuh gitu ya, hanya dia. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak bisa juga mematangkan, dia menjadi anak yang kurang bersyukur karena biasanya apa-apa dia susah. Atau masalahnya masalah manajemen waktu atau manajemen apa ini pendidikan. Jadi kalau mau pilihan kita banyak atau sedikit kita tentukan dulu gitu ya. Tapi kalau pada sejatinya Allah karuniakan terus, ya insya Allah ada saja jalannya. Kalau mau mencari asiknya ya memang dicari syukurnya. Kalau ribetnya ya tidak bisa dipungkiri ribet. Dia punya anak misalnya ya,
Usia Umi 24. Memang Umi nikah usia 19 tahun, tapi punya anaknya usia 24. Gitu. Punya anak. Belum sampai setahun Umi hamil lagi anak kedua. Belum sampai setahun Umi hamil lagi anak ketiga. Oke, begitu ketiga Umi mengukur diri nih. Aduh ribetnya malam harus begadang terus gak berhenti. Umi yang dulu gadisnya misalnya puasa Daud jadi nggak bisa puasa Daud karena harus menyusui gitu dan kualitas asinya kurang, apalagi makan Umi susah, minumnya susah. Kesana kesini bonceng motor, bonceng anak satu dua, satunya depan gitu. Waktu zaman perjuangan ekonomi juga masih susah karena yang ini belum 2 tahun misalnya, ya itu kan manajemen juga. Yang satu belum 2 tahun udah muncul yang lainnya sehingga harus diganti susu sambung, kemampuan ekonomi suami untuk beli susu bagaimana, dan kita mengukur diri. Ketika kita mengukur diri, udah ini di batas kemampuan kita, kalaupun bisa kita bisa, tapi kayaknya kita kepaksa dan kental anak juga terenggalai, kasihan, udah kan dulu gitu misalnya. Ya, Umi waktu itu terus pasang maaf IUD yang paling aman untuk genetik gitu kan. Sampai di usia nanti ya Allah siapkan lagi. Ketika anak Umi usia 7 tahun, dia meminta 6 tahun malahan, 6 tahun apa, pokoknya tamat TK, minta adik, ya Umi lepas. Tapi nggak bisa langsung punya anak gitu, sampai 2017 ya, Umi sampai kuburan 2 kali, ya begitu dikaruniai ya, udah dikaruniai 2, satu belum usia 2 tahun, masih 1 tahun, hamil lagi yang di Hana gitu, terakhir dia begitu. Nah, semua itu memang ada konsekuensinya. Nah, ketika suami mampu, mendatangkan khadimat, bantu kesusahan kita, karena sementara waktu itu sudah banyak aktivitasnya, ya kita lakukan. Ketika tidak mampu, kita ukur. Tapi bukan berarti kita menolak pemberian Allah. Ketika udah Allah beri, udah kita lakukan, pasti kita bisa. Intinya kalau Allah beri, pasti kita bisa. Tapi kalau segala sesuatu yang harus kita rencanakan, yang harus kita planning, berarti kita mengukur kemampuan menurut versi kita. Dan kehendak Allah itu apa, ya kita lihat aja nanti. Kita tawakal sama itu. Ya, itu pilihan saya. Pilihan karena semuanya ada positif dan ada negatifnya. Dan ukur diri kita, suami kita, makanya komunikasi, ukur kemampuan ekonomi, kemampuan kita untuk mendidik, ya, bahasa kita, fisik kita, ya banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau yakin, tawakal, insya Allah bisa, bisa aja, ribetnya pasti lewat. Itu ya. Kalau di rumah Umi rame tuh kalau libur, anak-anak bisa sampai 15. Karena Umi punya anak angkat 3, anak yatim 1, terus kemudian yang yatim piatu, yatim 2, yang yatim piatu. Alhamdulillah, dulu Umi ribetnya Masya Allah, sayang, ini perempuan ya. Jadi dulu ribetnya Masya Allah, ya letih gitu. Di saat teman-teman Umi udah pada go-go gitu ya, karirnya Umi fokus anak. Alhamdulillah yang anak angkat Umi yang yatim piatu, ya yang pertama sebelum punya anak, itu udah hafidho sekarang. Terus anak satu itu baru yang anak angkat yang satu perempuan, ini baru 20 juz. Yang Mas Bima itu yang anak angkat yang satu, yang laki-laki, yang kalian kalau ke rumah taruh mungkin ketemu gitu. Dulu sekarang kelas 3 SMP belajar santai. Anak Umi nomor 1 masih kelas intensif di Guntur ya, kelas 2, 3 sekarang 3 intensif. Persamaannya kelas 3 SMA gitu. Nomor 3 itu ini nomor 2 di Demak di pesantren Quran. Jadi Umi udah lepas semua nih anak yang besar. Yang nomor 3 di Kediri di Guntur 5. Jadi yang 6 ini udah full semua di luar. Ya tinggal yang Syarif sama Hana. Syarif sama Hana usia 4 tahun sama 2 tahun. Karena udah punya pengalaman itu udah lebih santai insya Allah. Yang penting jangan stres, nikmati, tangisnya dinikmati, sabar gitu. Kadang-kadang yang bikin kita itu kemerungsung saat kita capek, apalagi kalau keuangannya kurang, mungkin bagi ibu-ibu nanti emosinya labil gitu ya. Jadi tetap sabar. Intinya semuanya adalah tujuannya apa, kemudian manajemennya bagaimana, ilmu. Nah, kita pasangkan ilmu yang insya Allah mau anaknya sedikit kita bersyukur, mau anaknya banyak bersyukur, dan menikmati setiap paket paket negatifnya, karena pasti ada paket negatifnya.
kerengan gitu ya. Bertengkar. Sekarang ya kalau udah besar insya Allah tinggal pendidikan secara dunia. Mungkin itu Terima kasih atas jawabannya, Wi. ya, tidak ada. Jadi tidak ada kategori mana yang lebih baik ya. Semuanya baik. Kalau 3 atau 2 atau bahkan 1 membuat dia itu jadi anak yang soleh atau soleha, insya Allah itu juga adalah tabungan akhirat. Ya, tabungannya tak tertinggal loh punya anak yang bisa jadi wasit kita untuk. Terima kasih atas jawabannya. Dan sudah menjawab semua pertanyaan peserta pada malam kali ini. Teman-teman, selanjutnya kita masuk pada sesi penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Umi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, terakhir sekali lagi mau MC informasikan, besok Rumah Ta'arufku akan mengadakan kelas kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin yang dikhususkan untuk akhwat, yang akan diselenggarakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar khusus akhwat kelasnya, bisa langsung cek di Instagram Rumah Ta'arufku. MC mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.